Komplotan OTK bersebo hitam serang pos Satpam PT PN 4 Kebun Marjandi, 2 security terkapar. MSTP melaporkan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Dua orang security atau Satuan Pengamanan atau Satpam Perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara 4, Persero Kebun Unit Marjandi, terkapar dihajar orang tak dikenal atau OTK, pada Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, dini hari, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini kasusnya masih belum terungkap. Kita tidak bisa menduga-duga karena memakai sebo, dan tidak ada CCTV, ucap Asisten SDM Lavergo Karo sekali, saat dihubungi MSTP, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedua orang security yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok OTK bersebo hitam yakni, Wagiman usia 54 tahun, warga Embong Magori Marjandi Kecamatan Panombeyan Pane dan Rinto Silalahi, usia 44 tahun, warga Emplasmen Marjandi Kecamatan Panombeyan Pane Simalungun, ucap SDM Marjandi. Informasi dihimpun, menurut salah seorang korban Rinto Silalahi, ketika dijumpai awak media di rumahnya, Senin tanggal 24 Juli tahun 2023, yang lalu mengungkapkan, peristiwa itu terjadi ketika itu, dia dengan teman satu kerjanya Wagiman melakukan penjagaan di pos PAM utama Kebun Marjandi. Tiba-tiba secara membabi buta didatangi dan diserang oleh 3 orang tak dikenal atau OTK dengan menutup kepala atau sebuah warna hitam dan sarung tangan datang dari belakang pos Kebun Marjandi yang saat itu sedang dijaga kedua korban. Serangan itu tiba-tiba datang dari belakang pos dan mereka masuk terus dari samping pos penjagaan dan langsung masuk depan pos dan memukul bagian hidungku serta mengancam pakai pisau dengan mengatakan diam kau situ, mati kau nanti, ucap Rinto Silalahi menirukan ancaman dari salah seorang pelaku yang menyerangnya saat itu. Mendengar itu lanjut Rinto, aku pun sempat melawan dan pelaku mendorong dadanya sampai aku telentang dan aku pun sempat meronta dan menangkis tangan pelaku yang saat itu sedang memegang sebilah pisau. Sehingga jari jempol tangan kiriku pun terluka terkena sayatan pisau pelaku. Sedangkan kedua pelaku lainnya menyerang temannya Wagiman hingga berluburan darah pada bagian kepalanya yang berada di dalam pos. Berselang hanya 10 menit, setelah melakukan aksi barbarnya, para komplotan OTK itu pun kabur meninggalkan pos. Aku pun tak tahu OTK itu kabur arah kemana dan aku tak kenal dengan yang menyerang kami itu, karena muka dan kepalanya ditutup sebo hitam, ucap Rinto sembari mengatakan tak tahu apa sebabnya kami dianiaya. Merasakan dianiaya, kemudian, kami minta tolong kepada warga yang ada dekat pos Satpam. Kemudian melaporkankan peristiwa dan membuat pengaduan yang dialami mereka ke Polsek Panei Tongah. Tak lama kemudian, petugas SPKT dan Kanit Reskrim Polsek Panei Tongah Ibda Lolorio Panjaitan bersama anggotanya meluncur ke lokasi dan melakukan olah TKP. Kapolsek Panei Tongah AKP Hilton Marpaung yang dikonfirmasi melalui Kanit Reskrim Ibda Lolorio Panjaitan di kantornya membenarkan kejadian yang menimpa kedua orang karyawan yang bertugas sebagai security atau Satpam PT PN 4 Kebun Unit Marjandi yang telah dianiaya oleh 3 OTK mengenakan sebo. Menurut Ibda Lolorio Panjaitan mengatakan, ketika pelaku datang menganiaya korban dengan parang, besi linggis dan kayu, akibatnya kedua korban mengalami luka. Yang paling parah lukanya, kata mantan Kanit Reskrim Polsek Serbelawan itu, dialami oleh Wagiman dan saat ini masih dalam perawatan intensif Rumah Sakit PT PN 4 Balimbingan yang sebelumnya dirawat di RS Rindaheim. Sementara korban Rinto Silalahi luka di bagian tangan jempolnya. Menurutnya, motif kasus penganiayaan kedua Satpam PT PN 4 Marjandi oleh 3 orang OTK itu belum diketahui persis dan masih dalam penyelidikan pihaknya. Kemudian, Ibda Lolorio Panjaitan menegaskan, kasus penganiayaan yang menimpa kedua Satpam tersebut bukan kasus begal seperti apa yang disiarkan oleh media sosial atau medsos. Bukan begal bang, tapi kasus penganiayaan yang dilakukan OTK di dalam kantor Satpam PT PN 4 Kebun Marjandi Panei Tongah, pungkasnya. Tim redaksi MSTP mengabarkan, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023.